Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Kamilia dari 123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, proses metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, sintesis protein, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses anabolisme. Proses pembentukan zat-zat kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, proses ini membutuhkan energi dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, memperbarui sel-sel, dan mendukung pertumbuhan, contohnya respirasi sel dan fermentasi. Berikut adalah ciri-ciri metabolisme. Yang pertama, terjadi di dalam sel tubuh, bersifat dinamis, melibatkan reaksi kimia, dan menghasilkan energi. Berikut adalah penjelasan untuk enzim. Nah, enzim ini merupakan satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Nah, enzim ini bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Berikut adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim ini bekerja secara spesifik atau khusus. Yang kedua, enzim berfungsi sebagai katalis atau biokatalisator, yaitu mengubah kecepatan reaksi dan tidak mengubah hasil akhir atau keseimbangan reaksi. Nah, enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim juga dapat bekerja secara bolak-balik. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama substrat, yang kedua suhu, dan yang ketiga asaman atau pH, yang keempat kofaktor, dan yang terakhir inhibitor. Nah, anabolisme ini biasanya banyak membutuhkan energi sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Contohnya fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan proses di mana tanaman menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan energi dalam bentuk gula. Nah, berikut adalah tahapan fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang, yaitu proses penguraian air oleh energi cahaya untuk membentuk molekul ATP dan NADPH2. Nah, yang kedua yaitu reaksi gelap atau fiksasi CO2, yaitu proses pengikatan karbon dioksida dan ribulosa bifosfat, dan selanjutnya akan membentuk gula. Nah, reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Terlihat pada gambar berikut ini. Pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, yang membutuhkan cahaya hanyalah reaksi terang. Reaksi terang ada dua, yaitu fosforilisasi siklik yang menghasilkan ATP melalui transfer elektron siklik. Nah, yang kedua fosforilasi non-siklik yang menghasilkan ATP, oksigen, dan hidrogen yang terikat pada NADP pada P680. Nah, reaksi singkat pada reaksi terang yaitu 2H2O plus 2NADP yang menghasilkan 2NADPH2 plus O2 dan H+. Berikut adalah penjelasan untuk kemosintesis. Nah, kemosintesis ini merupakan sintesa senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa organik dan terjadi pada bakteri tertentu yang tidak berklorofil. Contohnya yaitu bakteri sulfur. CO2 plus 2 yang menghasilkan CH2O plus 2S plus H2O H2S. Selanjutnya yaitu katabolisme. Nah, contoh dari katabolisme sendiri itu yaitu respirasi. Yaitu artinya proses pembebasan energi kimia
yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup yang berguna untuk aktivitas hidup. Nah, tahapan respirasi yaitu pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron. Nah, glikolisis ini dapat menghasilkan 2 pirufat dan 2 NADPH, 2 NADH dan 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH2, 2 CO2 dan siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, koasetil A, 6 C dan 6 plus 2 NADH2, 2 FAD2, 2 ATP. Nah, untuk penjelasan glikolisis yaitu glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma. Glukosa menghasilkan C3 dan menggunakan 2 ATP, menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan 2 molekul pirufat. Terusnya yaitu dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH serta dihasilkan 2 asetil koenzim A. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini pembentukan asam sitrat dari asam asetat dan asam oksaloasetat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, 6 CO2 dan berlangsung di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya yang terakhir yaitu transfer elektron. NADH dan ADH menghasilkan senyawa reduksi penghasil ion hidrogen. Nah, setiap perpindahan elektron pada setiap reseptor membentuk energi dan menghasilkan molekul air. Setiap molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan satu molekul FAD menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya glukosa menghasilkan 2 pirufat. Nah, 2 pirufat ini menghasilkan kalau menggunakan oksigen menghasilkan respirasi aerob, kalau tidak menggunakan oksigen yaitu menghasilkan fermentasi. Nah, fermentasi ini dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Berikut adalah penjelasan untuk fermentasi asam laktat. Terjadi di dalam jaringan hewan dan hasil akhirnya berupa senyawa asam laktat serta jumlah energinya hanya sedikit. Selanjutnya, penjelasan untuk fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi di dalam tumbuhan. Energi yang dihasilkan sangatlah kecil dan menghasilkan racun. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.